Dulu saya sebelum masuk MMC itu BI, saya seluruh mulai dari bisnis, perkembangan bisnis, rumah, mobil, motor, semuanya polanya utang. Masuk utang semua. Utang. Jadi polanya itu kalau punya utang, paling utang. Ternyata pola itu, pikir itu bisa dirubah dan kehidupan itu akan melengkung mengikuti apa yang kita pola pikirkan. Betul. Ketika sekarang pola pikir kita mandiri cash, alhamdulillah. Saya sekarang pure, nggak pakai uang bank apapun. Masya Allah. Ya kan bisa kayak gitu. Baik. Akhirnya dulu ketika pola pikir masih ketergantungan utang, akhirnya utang bertambah terus. Bertambah terus. Dan akhirnya kemarin sempat terjebak sampai berapa Pak utang Pak? 10 miliar 600 juta. 10,6 miliar. Bayangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya akhirnya bisa bertemu kembali dengan para pengusaha senior dan para business owner, sahabat MMC dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam acara podcast MMC, MTR Milliarder Club. Nah, kali ini saya punya kejutan sangat menarik. Kenapa? Karena saya kedatangan seorang tamu pengusaha ATK dari Tangerang Selatan. Beliau salah satu warga MMC dan alhamdulillah ya, beliau sudah berhasil melunasi utang miliaran. Seperti apa kisahnya? Beliau saat ini sudah berada di hadapan saya. Udah nggak sabar kan? Nah, langsung aja dengan Pak Mahmud ya, kita akan perkenalkan dan kita akan gali semua potensi atau semua informasi pengalaman beliau selama di MMC. Langsung aja, alhamdulillah. Halo Pak Mahmud. Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat dan semangat terus. Masya Allah. Ciri khas orang warga MMC adalah ceria dan semangat. Siap. Nah, makanya nih, ini kan ada di Bogor nih Pak Mahmud. Mengikuti acara TAM 3 hari nih. Oke. Selama 3 hari Pak, diam-diam saya perhatikan Bapak loh. Dan beliau salah satu peserta yang sangat semangat. Ya. Betul. Makanya nih. Dan dari dulu kan. Ya. Saya ingat betul ya, waktu itu pertama kali ketemu Pak Mahmud di sini ya di Bogor. Itu pertama kali ikut MMC dan sekarang itu beda banget, Pak. Sekarang senyum terus, ceria gitu kan. Lebih muda loh, Pak. Gimana, Pak? Bahagia itu wajah itu nggak bisa dibohongi dari perasaan hati. Jadi nggak bisa dibohongin pancaran wajah kita orang bahagia. Dan ya bahagia. Iya. Mungkin bedanya karena dulu masih ada utang kali ya. Sekarang udah berapa lunas ya? Alhamdulillah ya. Tinggal sedikit, cuman saya menganggap itu bukan sesuatu yang berat. Fokus di bisnis, karena hutang juga harus dilunasin. Jadi fokus bisnis. Kalau bisnisnya bagus, semangat terus, hutang kapanpun bisa dibayar. Sangat menarik. Nah, sebelum bahas hutang, saya ingin bahas dulu mengenai bisnis. Gimana sekarang bisnisnya, Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini setelah lepas dari PPKM tahun 2023 ini, perkembangan alat tulis itu sudah langsung meningkat luar biasa. Karena pada dasarnya di alat tulis itu semua sektor masuk kayak gitu, ya, mulai dari kantorannya, warung-warung, koperasi, mulai dari anak sekolahnya itu ketika sudah semua ini efek dominanya langsung otomatis akan dengan sendirinya. Betul, gitu. Karena ideal target marketnya jelas juga ya. Alhamdulillah. Justru sekarang malah lebih fokus ke bisnis ya Pak ya? Sekarang semenjak belajar di PBTR itu udah fokus saja. Fokus ya? Fokus saja. Karena lunasi utang dengan uang ya Pak? Dengan uang, bukan. Lalu uangnya dari mana? Iya, jadi nggak ada teknik apapun dalam menyelesaikan hutang kecuali dengan uang. Siap, uang cash ya? Uang cash. Masalah pemotongan BDO, diskon pokok, itu masalah rezeki dan masalah teknis saja sih. Yang penting kita fokus bisnis. Ketika bisnis oke,
maka insya Allah kapanpun bisa Betul. sebenarnya. Tapi kadang orang nggak mau prosesnya itu. Betul. Hanya maunya langsung ada duit, langsung bayar, sering nggak bisa seperti itu juga, kayak gitu. Tidak mau berproses dan maunya instan seperti itu. Iya, dan harus belajar terus karena perkembangan baiknya perbankan, informasi itu kan berkembang terus. Kalau kita belajar dari tahun lalu, terus kita terapkan sekarang juga belum tentu sesuai kayak gitu. Jadi kita harus satu-satunya ada belajar. Jadi MMC adalah perkembangan yang luar biasa dalam menuntut ilmu sebagai pengusaha muslim agar siap. Keluar dari Insya Allah ya bisa mengembangkan bisnis tanpa ketergantungan utang seperti itu ya. Ini saya cerita masalah pola pikir. Dulu saya sebelum masuk MMC itu saya seluruh mulai dari bisnis, perkembangan bisnis, rumah, mobil, motor, semuanya polanya utang. Masuk utang semua. Utang semuanya. Jadi polanya itu kalau maunya utang, tadinya utang. Ternyata pola pikir itu bisa dirubah dan kehidupan itu akan melengkung mengikuti apa yang kita pola pikirkan. Betul. Ketika sekarang pola pikir kita mandiri cash. Alhamdulillah, saya sekarang pure, nggak pakai uang bank apapun. Masya Allah. Ya kan bisa kayak gitu. Baik. Akhirnya dulu ketika pola pikir masih ketergantungan utang, akhirnya utang bertambah terus. Bertambah terus. Dan akhirnya kemarin sempat terjebak sampai berapa Pak utang Pak? 10 miliar 600 juta. 10,6 miliar. Bayangin. Waktu ini baru 2 titik ya. Waktu saya PBTR itu masih utuh itu. Oke, baik. Masih utuh. Nanti dulu, jangan dulu dibuka kan. Jadi awal mula ada utang itu sebesar 10,6 miliar. Ya. Karena ya itu tadi ya, masih betah berutang ya. Utang sana sini hobi. Pola pikir ya. Hobi. Pola pikir. Nah, pola pikir itulah yang harus kita rubah. Ya, oke. Saya masih ingat ya. Saya itu baru ketemu belum lama. Saya mencatat buku harian saya itu, ternyata saya itu mencatat ketika saya masih kerja itu sama saya tahun 2000. Saya ternyata menulis suatu saat saya punya perusahaan begini. Tahun 2006 saya punya perusahaan bener. Baru ketemu belum lama. Ternyata pola pikir dan ditulis itu persis pelajaran yang di MBUBB. Itu persis ditulis jadi itu akan menjadi doa kita. Setting dream ya Pak ya? Beneran. Mindset ya? Jadi mindset itu tuh sangat. Jadi kalau kita rule orang muslim bagaimana Allah menurut prasangkaan hambanya. Jadi kurang lebih bahasa harfiahnya ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan itu sebenarnya kehidupan akan melengkung. Allah akan lengkungkan menurut apa yang kita pikirkan. Betul, setuju. Kalau kita berpikirnya nggak pakai utang, ya bisa nyatanya sekarang nggak bisa bener loh. Iya. Bisa bener. Kenapa dulu bisa terjebak utang? Karena mikirnya ya pola berutang. Oke, setuju. Setuju. Mulai dari motor, mulai dari apapun, bahkan hal yang kecil, utang pakai gesek kartu kredit itu kan pola namanya. Mindset hutang. Akhirnya terlilit oleh utang 10,6 miliar. Ya. Lalu apa yang terjadi? Waktu itu tahun Juni tahun 2021 itu puncak-puncaknya tingkat benang kusut yang nggak ada ujungnya ini. Waktu itu saya tahun ajaran baru kan di-cancel karena pandemik ya. PPKM ya. Disitulah puncak-puncaknya saya mengalami sesuatu gonjangan pikiran, gonjangan jiwa. Iya. Mau menyelesaikan dari posisi mana? Dibayar juga enggak ada. Bisnis lagi seperti ini. Tahun ajaran kan di-cancel dari pihak pemerintah kan. Salah satu yang kena impact ya bisnis Bapak karena berhubungan dengan sekolah. Seperti itu. Terus guru ngaji saya coba Bapak begini masuk ke ini. Nah waktu itu saya TBE ke Bengkulu kan dengan kondisi PPKM yang ketat, tapi ya singkat cerita ya akhirnya bisa ke sana. Terus setelah kita paham ternyata sarut marut kehidupan kita itu, kita sebagai orang muslim itu terpengaruh dari rezeki yang campur riba. Nggak bisa dipungkiri itu. Ya. Karena riba sama daging babi itu sama-sama terlarang. Bisa dibayangkan kalau tiap hari saya makan daging babi. Itu kan bedanya kalau riba berbentuk duit jadi seolah-olah biasa.
Kalau daging babi bisa dihindari karena Betul. itu berbentuk makanan. Jadi bisa dihindari. Tapi samanya terlarang. Iya, akhirnya jadi pilih-pilih ya Pak. Nah, kayak gitu. Ketika sudah lanjut ke pembelajaran di PPTR, kita sudah tahu enggak seserem apa yang kita bayangkan ternyata urusan hutang urusan cemen gitu ya. Ternyata enggak seserem apa yang kita. Akhirnya pada waktu itu kenal MTR, kemudian bela-belain berjuang ngejar TBE sampai ke Bengkulu. Dari Tangerang Selatan. Betul. Oh, Masya Allah. Dari TBE dalam kondisi PPKM ketat. Oh, PPKM ketat ya. Iya. Apa Pak yang menguatkan tekad Bapak? Kenapa sih nggak nunggu yang deket-deket rumah aja gitu? Sampai Bapak sampai ke Bengkulu gitu Pak. Jadi gini. Ketika ada banyak trouble dalam kehidupan kita, mulai dari pikiran, dalam rumah tangga, dalam bisnis, mau alasan apapun pasti ada sesuatu yang nggak beres. Dalam diri saya loh. Setuju. Pasti ada sesuatu yang nggak beres. Cuman saya nggak tahu sebabnya apa. Sebabnya apa nih? Begitu ke TBE, disitulah kita sebagai orang Muslim dipahamkan bagaimana resiko hutang campur riba itu ternyata merusak sistem pikiran kita, ketenangan hati kita, dan kondisi kehidupan kita. Jadi antara kehidupan kita, antara firman Allah, antara apa yang terjadi dalam kehidupan itu dicocokkan. Lah kok disitulah orang bisa nangis. Salah satunya saya nangis, ya Allah ternyata ini biang keroknya kayaknya. Ketemu. Waktu itu belum tahu, teman belum tahu cara menyelesaikannya. Ya, baik. Artinya waktu itu Pak Mahmud benar-benar memang bersegera nggak mau nunda-nunda, ini harus segera diselesaikan. Iya, dan emang langsung putar haluan. Iya, putar haluan. Dan akhirnya di TBE 2 hari itu benar-benar dapat sesuatu. Iya. Masya Allah. Disadarkan. Allah sadarkan. Dipahamkan. Iya, dipahamkan. Jadi selama ini kan orang hanya sebatas tahu. Baik. Ini riba, ini hanya sebatas tahu aja. Dan saya juga tahu kok, sebagai orang Muslim juga tahu riba. Iya. Memang namanya orang punya utang itu harus dibikin kapok dulu ya Pak ya? Iya. Iya nggak? Dibikin mumet dulu. Mumet dulu karena ya? Kalau nggak dibikin mumet, biasanya juga kecanduan, karena utang juga kecanduan. Iya. Dan di TBE itu? Saya pertama kali utang tahun 2008 itu, tadi baru cerita, 60 juta. Oh ya Allah, oke. 60 juta. 60 juta. Oke. Itu terus meningkat terus. Kalau nggak di stop, kalau Bapak nggak ketemu MTR, bisa jadi sekarang udah berapa ya Pak? Nauzubillah. Saya bahkan sekarang aja saya kadang antara begidik, merinding, plus bahagia. Artinya begini, saya nggak bisa bayangin bagaimana dulu saya membayar riba bank setiap bulan sekian puluh juta, hampir seratusan juta, dalam kondisi ekonomi baru mau pulih. Kan nggak bisa kebayang kayak gitu tuh. Bahagianya itu ya itu tadi. Akhirnya, waduh. Dan itu enggak, kadang saya selalu bicara sama keluarga, sama ini. Dikira, mungkin kalau orang yang nggak tahu dikira, ya padahal saya pelaku, bener-bener pelaku, makanya kita sharing kayak gitu. Ngerasain langsung ya Pak ya? Iya, kayak gitu. Jadi nggak ada secuil pun rekayasa apa, karena saling, inilah rasa bahagia saya sebagai pengusaha yang bisa stop dari posisi hutang campur riba yang itu ternyata begitu semua kita hentikan, yang langsung akan kita rasakan adalah tenang. Betul. Ketika orang memasuki hutang apalagi campur riba, yang langsung ada ketidaktenangan. Betul. Itu aja. Betul. Belum kita sebagai orang Muslim bicara masalah keberkahan, itu bersifat gaib lah, kita nggak bisa bicara. Yang jelas kita rasakan orang begitu tadinya nggak punya utang, masa utang apalagi riba, yang langsung dia rasakan nggak tenang, gelisah ya Pak. Gelisah. Dan itu yang Bapak rasakan dulu. Iya, kayak gitu. Sekarang jam 9, jam 10 itu tidur. Udah tidur. Iya, kayak gitu. Dan baik. Istri saya selalu support karena tahu bahwa suaminya berubah total sejak itu. Nggak begitu temperamen lagi, full untuk keluarga. Jadi acara kemanapun, termasuk sekarang pun ngikut kemanapun itu, karena tahu bahwa MMC ini
suaminya berubah. Oke, baik. Baik bersikap, Baik. berbicara, maupun kehidupan sehari-hari meluangkan waktu untuk keluarga. Alhamdulillah. Nah, akhirnya TBI itu menjadi titik balik kehidupan Bapak. Betul, gitu ya. betul. Nah, dari TBI kemudian Bapak ikut ke PBTR untuk teknis-teknis penyelesaiannya. Nah, betul. Ya. Gimana Pak? Jadi orang yang nggak tahu itu PBTR itu seolah-olah menyelesaikan hutang. Enggak, hutang itu tetap baru dibayar. Betul. Itu masalah teknis. Oke. Nah, itu bukan itu di PBTR itu hanya dikasih ilmu bagaimana kita berkembang dalam bisnis, bagaimana kita menghadapi abang-abang kita supaya mental kita kuat. Tapi secara teknis hutang tetap harus dibayar. Betul. Jadi orang supaya ketika sudah tahu ilmunya menyelesaikan hutang-hutangnya, pikiran tenang, fokus di bisnis. Dari bisnis fokus itulah menghasilkan cash flow. Setelah bisnisnya berkembang, cash flow-nya bisa bayar hutang. Itu yang benar seperti itu. Siap. Jangan dibalik-balik. Jadi maksudnya nanti dibalik. Dia malah fokus hutang, bisnisnya di... Nah, itu. Padahal hutang kan lunas dengan cara dibayar. Harus dibayar. Ini kesalahan mindset, pola pikir loh ya. Kembali ke masalah pola pikir. Jadi PBTR itu bukan untuk menyelunasi hutang, dikasih supaya semangat, mentalnya bagus, pola pikirnya bagus, supaya bisnisnya bagus. Dan tahu langkah-langkahnya ya. Itu yang sebenarnya terjadi. Itu akhirnya PBTR makin tenang lagi ya. Udah tahu ilmunya. Iya, kayak gitu. Lah, akhirnya Pak Mahmud praktek ya. Bagaimana praktek melangkah ke bank, untuk mendapatkan penghapusan bunga dan lain-lain, bahkan pengurangan diskon. Lalu apa yang terjadi Pak Mahmud? Video itu nggak usah, sebenarnya itu ketakutan orang yang nggak tahu ilmunya. Video itu udah ini, yang jelas, pasti ya? yang nggak usah ini baru terjadi kan. Tadi saya tunjukkan validasi ini bagaimana hutang pokok pun bisa dipotong. Baik. Cuman orang nggak sabar, maunya instan. Gimana cara dapat duit terus ini bisnis dulu ini bisnis dulu gitu. Baik, nih kita coba bisa jadi teman-teman ingin tahu nih prosesnya seperti apa Pak Mahmud dari 10,6 miliar ya, lalu akhirnya gimana, apa yang terjadi? Memang ada beberapa aset rumah yang itu sebenarnya boleh dikatakan nggak dipakai. Kita jual qadarullah-nya dalam situasi pandemi. Ini salah satu kembali lagi ketika niat dan pikiran, pola pikir kita, mindset kita itu pengen bayar utang, maka Allah itu akan melengkungkan kehidupan kita mengikuti apa yang kita polakan. Setuju. Jadi ketika saya pasang sama karyawan saya, tolong bikin banner untuk dijual rumah ini. Dalam hitungan 2 minggu laku dengan harga yang sangat layak dan ketemu dengan orang yang tidak mau pakai KPR. Langsung bayar cash itu. Seperti Allah itu ini ya Pak? Demi Allah nih. Memudahkan gitu ya, membuka. Demi Allah, ya. Bener-bener itu yang terjadi. Oke. Kasih DP dulu, soalnya waktu itu saya mau keluar kota. Begitu aku pulang dari luar kota, proses transaksi udah selesai. Singkat cerita, begitu sebelum transaksi selesai, saya udah bicara sama dari pihak bank bahwa saya pengen menyelesaikan, cuman saya mau pokoknya aja. Pokoknya saya hanya mau bayar, nggak usah kita panjang lebar. Saya bilang kayak gitu, nggak usah panjang lebar. Pokoknya saya hanya membayar pokoknya. Ya, jadi jangan nanti begini ini enggak. Pokoknya. Mau bayar. Gitu. Bayar. Jadi begitu saya pakai kata pokoknya itu akhirnya alhamdulillah bener-bener dikasih, langsung saya bayar. Oh ya Allah. Berlanjut ke KPR. Itu KPR, 1 titik. 1 titik. 1,5. Bebas BDO. Bebas BDO sama sekali. Sisa pokoknya aja. Ya. 1,5. 1,5. Begitu trip kedua saya tinggal KPR kan. Saya selesaiin KPR. KPR saya juga ketemu, ngobrol, cerita begini ini, akhirnya juga Pak, bahwa saya hanya pengen menyelesaikan pokoknya aja. Tolong dihitung, soalnya saya juga ada surat OJK nih, kita cocok-cocokan. Gue nggak keluarin dong, aku bilang kayak gitu. Ibu PBTR. Ayo, cocok-cocokin ini, klop, bener-bener klop. Nah itu aku bayar. Saya bayar. Begitu 2 selesai, saya nunggu ngumpulin lagi. Ingat satu hal, tetap fokus di bisnis, jangan fokus di hutang.
Kalau nggak usah khawatir kenapa masalah hutang, bukan. Yang penting kita ada niat yang kuat untuk membayar dan menyelesaikan hutang-hutang kita. Padahal yang paling fokus adalah bagaimana kita bisnis kita berkembang. Betul. Itu yang paling penting. Betul. Karena ketika bisnis berkembang, cash flow masuk, maka Uang insya cash. Allah kapanpun. Ketika sudah berjalannya waktu, kita bisa nabung, akhirnya qadarullahnya bulan 2 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu Kurang lebih Januari, Desember ya. kita sudah bisa menyelesaikan satu Satu titik titik lagi. dan itu lebih ekstrim lagi. Gimana? Beda mah tinggal kayak gini. Artinya gini Pak Mahmud, artinya kalau saya bisa ambil tarik benangnya dari Pak Mahmud cerita pengalaman ya, sebetulnya pengajuan penghapusan BDO atau bunga denda dan ongkos-ongkos itu sebuah kepastian ya Pak ya? Pasti ya, insya Allah dikasih. Dikatakan hakul yakin pasti. Hakul yakin. Orang nggak sabar doang. Oke, nggak sabar. Orang nggak sabar. Dan kuncinya bawa uang ya? Bawa uang, kayak gitu saya tinggal tunjukin. Oh, ada duit segini, bisa terima nggak? Oke, baik. Itu fakta terjadi. Oke. Jadi ketika kita sudah dapat surat lelang, terus kita ini, ya kita tenang. Kita baik sahabat-sahabat saudara-saudara, kita nasabah itu juga dilindungi undang-undang. Undang-undang bahwa kita nggak dilepas begitu aja main bisa lelang, nggak bisa seperti itu juga, harus ada persetujuan dari nasabah. Baik. Dan tadi yang proses yang titik ketiga gimana? Kayaknya menarik nih. Titik ketiga itu saya lebih santai. Lebih santai. Apa itu namanya? Pertama saya sudah 2 hal itu saya sudah selesai. Yang satu titik ini saya pancing dalam artian karena saya sudah ada cash flow. Waktu itu utang saya 2,4, totalnya 3 miliar. Yang 600 juta itu waktu itu anggunan kantor saya. Yang 2,4 itu dari orang tua saya. Nah, ketika kemarin validasi keluar itu sudah dipotong, hasilnya 1,7. Terus saya sudah bilang, saya ada 1,6. Lu mau ambil, iya lu harus ambil keputusan lu ambil. Kalau enggak, aku mau buat. Bapak ngomong gitu? Iya, saya bilang kayak gitu. Ini ada uang, mau diambil, kalau enggak ambil keputusan. Oke. Waktu itu hari Senin ya. Oke. Lu ambil keputusan. Soalnya ini juga lagi musim mau tahun ajaran baru. Saya bilang kayak gitu. Saya butuh modal besar untuk ini. Lu tahu sendiri aku sudah nggak pakai uang utang bank lagi. Saya bilang kayak gitu. Jadi kalau lu mau ambil, ya harus saya butuh kejelasan legalitasnya itu. Surat keputusan. Singkat cerita, berpikir juga kali ini daripada bangsa gua. Oh, akhirnya si pihak bank malah ini ya, mulai melemah gitu ya? Melemah. Karena pada dasarnya nasabah itu asal kita punya itikat baik dan ada uang cashnya seberapapun uang itu mau bayar gitu ya? Bayar itu sudah clear. Hukum hutang piutang itu udah clear, nggak bisa ini, nggak bisa saling memaksa kayak gitu. Udah belum, pakai apa itu namanya, kan sudah tanda tangan adendum. Oh iya, di akad dan sebagainya. Cuman akad kredit seperti itu. Dalam kenyataan kita itu kan antar internal pribadi sama nasabah sama ini. Padahal di atas itu kan ada undang-undang yang kita dilindungi sebagai nasabah. Kita bisa mengajukan keberatan. Bisa jadi mereka berpikir daripada nggak kebayar gitu kan. Kayak gitu. Ada berapa uangnya gitu kan. Ada satu hal lagi. Daripada lu cari nasabah yang sudah kabur-kaburan, yang kadang dicari aja susah. Ini orang mau bayar utang. Semakin itu saya bilang kayak gini. Lu bukan lu nyari gua lu, aku nyari lu bayar lu ini, aku bilang kayak gitu. Jadi jangan bilang lu one prestasi, bukan. Aku yang nyari orang, abang,
Harusnya seneng ya. Mikir juga sih. Mana ada nasabah gitu ya, dalam keadaan nunggak gitu ya, justru dengan senang hati yang gembira datang nyamperin gitu ya, seperti bapak gitu, mau bayar gitu kan. Iya, dan Masih ditolak gitu ya. dan selama ini kan saya nyari, bukan saya dicari. Oke. Saya nyari Inisiatif. ilmu PPTR. Oke, ilmu PPTR. Luar biasa ya. Jadi Padahal dulu nggak sempat terpikir ya Pak ya. enggak. Tapi alhamdulillah ya. Enggak bisa, bukan Nggak enggak bisa. sebetulnya Nggak bisa. Karena belum tahu ilmunya. Iya, kan? nggak tahu Nggak ilmunya. Dan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita itu nggak mau sampai proses panjang itu. Oke. Itu. Jadi maunya gimana? Duitku banyak, nggak bisa. Baik. Proses itu Iya. Akhirnya pihak Bang gimana? Dari 1,7 kemudian gimana? akhirnya dia yang ngalah dong. Oke. Karena aku udah bilang tadi buat modal dagang. Oke. Dia gigit jari juga kalau misal ini. Hah? Terus. Selisih sehari langsung ya diokein. Oke gitu ya. Oh iya. Langsung diokein. Dari 1,7 bayar berapa? 1,6. 1,6 lunas. Oh, alhamdulillah. Dan itu validasi loh. Oke. Validasi loh. Maksudnya 1,6 itu kan namanya validasi namanya. Padahal asli pokoknya itu lebih tinggi. Namanya Baik, validasi itu kan hitungan clear-nya terakhir kayak gitu. Dan kenyataannya Berarti dari 10,6 ya, itu berapa titik? 6 titik, jaraknya tinggal 3 titik. Berarti 6 titik awalnya ya, 10,6 miliar. Kemudian berproses, lunas 2 titik, dan sekarang nambah 1 titik, Nah, betul. udah lunas 3 titik. Ya, Berarti lunas sisa berapa sekarang? tinggal 3 titik. 3 titik. Nominal berapa? 5 miliar. Oh 5 miliar lagi, insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah. Allah segerakan. Kalau segera. Dan nggak usah mikirin utang. Yang Oke. penting kita mempunyai pola pikir dan niat untuk membayar. Yang paling penting adalah bagaimana seorang pengusaha itu fokus dan concern di bisnisnya. Seperti yang tadi di TAM itu bagaimana, lu DNA lu pengusaha ya udah fokus itu aja. Oke. Kadang kan orang akhirnya pecah kemana-mana, mikirin utang, mikirin segala macam. Yang DNA dia sendiri sebagai pengusaha kadang terlantar. Nah, masalahnya gini Pak Mahmud, teman-teman MMC di luar sana ini kan mereka belum tahu ilmunya nih. Kebanyakan nih kadang-kadang di antara teman-teman itu ketika mereka terjebak utang, sibuk mikirin utangnya gitu loh. Akhirnya apa? Tertekan, stres, dikejar-kejar cicilan, akhirnya nggak fokus ke bisnis. Iya. Nah, maksud saya gini, otomatis kan si pihak bank mereka melakukan intimidasi, tekanan, ya kan, dan sebagainya. Nah, Pak Mahmud gimana nge-handle itu gitu loh? Alhamdulillah. Apa orang banknya emang baik-baik semua atau gimana? Bukan. Ya di luar faktor pertolongan Allah. Saya kebetulan juga orang lapangan yang terbiasa berinteraksi dengan orang, jadi saya sudah terbiasa menghadapi situasi persoalan dalam bisnis saya. Itu jadi kita menghadapi situasi perbankan juga biasa. Kalau dulu nggak tahu kan, karena saya takut caranya mulai dari mana, itu aja. Caranya dari mana? Ternyata di PBTR itu komplit teknisnya, gitu. Tapi yang paling penting dari DNA sebagai pengusaha adalah fokus bisnis. Bisnis, karena pengusaha ya. Pengusaha, kayak gitu. Dan di TBI itu kan disuruh untuk melekatkan melepaskan kemelekatan duniawi kayak gitu. Jadi kalau selama itu belum dilepas maka pecah konsentrasi antara memikirkan hutang dan bisnis. Baik, siap. Jadi bahasanya nggak bisa anak panah meluncur di 2 sasaran. Jadi harus fokus satu ya. Artinya dengan ilmu PBTR Pak Mahmud jadi urusan dengan bank, handle bank udah bukan lagi masalah ya. Bukan masalah. Sesuatu yang mengerikan, menyeramkan. Tapi Pak Mahmud, satu lagi Pak Mahmud. Tapi pernah nggak mendapat ancaman lelang dari mereka gitu? Udah berapa kali? Oh, udah berapa kali? Iya, dan kita biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja? Oh, iya. Biasa-biasa aja. Apa yang terjadi? Biasa santai. Oh, santai. Kan tadi udah Tapi gimana? Bilang. Dilelang nggak? Hah? Dilelang nggak? Faktanya alhamdulillah. Oh, enggak ya? Nggak ada apa-apa. Orang mau bayar ya? Ya, jadi satu hal bahwa kita itu nasabah juga dilindungi sama undang-undang. Enggak hukum belantara yang mentang-mentang kita punya hutang terus
main apa itu tekan, ini nggak bisa. Oke, baik, semua baik. ada prosedurnya. Nah, kadang saudara-saudara kita itu pertama nggak mau melalui proses, ya masalah panjang dan pendek rezeki masing-masing ya. Baik. Nggak memulai proses dalam menyelesaikan dunia perbankan. Kedua, kalau bisa jangan orang perbankan yang nyari kita. Kita yang nyari kan udah betul, inisiatif ya. Ajak ngopi, ajak ngobrol, dan nggak bisa dipungkiri ya kita harus pede aja kayak gitu loh. Jangan dibikin wajah kita kusut yang segar kayak gitu. Siap. Jadi harus percaya diri kayak gitu. Baik. Luar biasa Pak Mahmud ini. Banyak banget loh insight-nya ya. Pelajaran-pelajarannya, pengalamannya. Banyak poin yang sangat menarik. Salah satunya Pak Mahmud, kalau ingin lunas utang, ya harus bawa uang cash gitu ya. Uang cash. Karena utang akan lunas dengan cara dibayar. Nggak bisa. Terus yang kedua, yang namanya kita punya utang, ya kita harus inisiatif ya, harus proaktif. Iya. Gitu ya. Kita harus nyari. Harus buktikan kalau kita tuh emang komitmen gitu ya. Luar biasa. Loh, kebanyakan kan teman-teman ketika punya utang mereka ketakutan Pak, menghindar, ditelepon nggak diangkat, ditemui sembunyi kan gitu. Kalau Pak Mahmud enggak ya? Saya nyari selama ini. Malah nyari ya. Saya nyari ini kan podcast ini, jadi nanti bisa dilihat siapapun. Ilmu PBTR ya. Saya nyari. Baik. Saya nyari. Dan lagi-lagi ketika kita mau action harus punya ilmu ya Pak ya? Betul. Dan satu hal, ada uang cashnya. Ada uang cash. Lagi-lagi kuncinya itu ya. Berapapun. Jadi jangan kita bicara nominal ya. Betul. Berapapun. Yang penting Baik. kita ada itikat baik untuk membayar dan menyelesaikan hutang. Oke. Baik. Terakhir nih Pak Mahmud. Masih banyak teman-teman business owner, pengusaha senior, sahabat MMC di luar yang masih kebingungan. Utang miliaran, ya seperti Pak Mahmud dulu lah di awal gitu. Mau gimana, mulai dari mana nih supaya keluar dari masalah ini gitu kan. Mungkin ada beberapa kata untuk teman-teman gitu. Satu hal, jalani proses itu seberapapun panjangnya. Baik. Dan seperti pembelajaran di TAM tadi, DNA kita itu pengusaha. Seorang pengusaha itu harusnya mempunyai mental di atas rata-rata. Karena 10 persoalan, 20 persoalan, 100 persoalan diselesaikan sama satu orang. Itu yang harus dirubah, mindset pola pikirnya. Jadi kalau pola pikir kita itu kuat, pengen membayarkan, maka Allah akan lengkungkan kehidupan itu untuk bisa membayar. Tapi kalau kita ragu-ragu, kita ketakutan dengan diri kita, ya saya nggak bisa jawab apa-apa kecuali harus ya mudah-mudahan beruntung harus hakul yakin 100% ya atas pertolongan Allah ya. Ya, insya Allah. Dengan memaksimalkan ikhtiar. Harus ya. Kayak gitu. Baik. Masya Allah. Ini saya bahagia banget loh Pak Mahmud bisa langsung ngobrol lagi, ketemu lagi dengan Pak Mahmud. Ternyata sudah Big Win-nya udah nambah lagi gitu ya. Jadi ini menarik teman-teman, kenapa? Karena yang namanya lunas utang itu butuh proses ya. Betul. Begitu juga dengan sama halnya dengan ketika teman-teman mengambil utang, ada prosesnya kan gitu. Betul. Jadi ketika ingin lunas ya harus mau berproses. Seperti mie instan aja kan ada prosesnya. Dan nggak usah minder, pede aja. Pede aja, utang berapapun ya. Iya. Nah, insya Allah segera merapat ke MMC, MTR Milliarder Club, bergabung dengan para pengusaha yang udah bebas utang, insya Allah segera menyusul gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Mahmud, ini insya Allah kita akan bertemu kembali kesempatan lain ya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Saya doakan juga mudah-mudahan bisnisnya makin berkembang. Amin. Dan sisa utangnya bisa segera Allah lunaskan. Gitu ya. Alhamdulillah. Diaminkan oleh seluruh teman-teman MMC se-Indonesia loh. Amin rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sahabat MMC, para pebisnis senior dan para business owner dimanapun berada, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang udah disampaikan oleh Pak Mahmud, apa yang udah kita diskusikan dan sebagainya bisa bermanfaat, bisa menguatkan kembali niatan Bapak dan Ibu untuk segera lunas utang miliaran. Insya Allah tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Segera merapat ke MMC, berapapun utang Anda, berapa miliar pun, ratusan miliar, bahkan 1 triliun, insya Allah bisa selesai, kurang dari 1 tahun. Baik, dengan saya Suhoki dan Pak Mahmud, kita undur diri, mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mahmud.